judul kita kali ini tuh bakalan ngena banget ya sama Gen Z. Banyak dari kita yang lihat feed Instagram atau TikToknya itu keren banget, estetik banget, tapi hidupnya itu sebenarnya mentalnya terganggu. Memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial atau handphone. Tetapi Kan udah ngepost terus dia hapus lagi karena ngerasa aduh like-nya dikit nih, atau bahkan di story-nya tuh nggak ada yang like sama sekali. Jadi perasaannya tuh kayak butuh validasi. Halo Gen Z, selamat datang di podcast kita yang akan mencoba ngulik hal-hal yang deket banget sama keseharian kita nih. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering banget kita rasain tapi bingung gimana sih cara kita ngatasinnya. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu fitnya estetik tapi mentalnya anjlok saat algoritma mengatur mood kita. Nah, pastinya teman-teman relate banget kan sama topik ini, dan spesialnya hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget dari Duta Genre Kabupaten Karawang, Rido. Hai Gerangers, perkenalkan nama aku Rido Wirasa Setiawan. Aku salah satu Duta Genre Kabupaten Karawang tahun 2024. Jadi kesempatan yang sangat berharga pada kali ini aku diundang untuk menjadi narasumber di podcast yang temanya konfliknya sangat krusial ya pada zaman sekarang. Iya, betul banget nih Rido. Judul kita kali ini tuh bakalan ngena banget ya sama Gen Z. Banyak dari kita yang lihat feed Instagram atau TikToknya itu keren banget, estetik banget, tapi hidupnya itu sebenarnya mentalnya terganggu karena mereka terlalu memikirkan keperfeksionisan fitnya mereka. Nah, atau bahkan feed Instagram atau TikTok di sosial media itu tuh kadang bikin kita insecure, ya nggak sih Rido? Bener banget Teh, karena dilihat ya Teh, pada zaman sekarang banyak sekali konten kreator dari para remaja ataupun semua kalangan, dari Gen Z, gen milenial ataupun gen-gen lainnya. Dilihat dari pada zaman sekarang itu banyak sekali konten-konten yang memang terlihat hidup sempurna, tetapi kita tidak tahu nih di dalamnya itu seperti apa. Betul. Itu. Nah, jujur pernah nggak sih Rido nih secara pribadi ngerasa down atau insecure setelah scroll sosial media cuma karena lihat feed orang lain yang kayak too good to be true gitu? Pastinya pernah ya Teh. Jadi dulu tuh bisa disebut saat SMP, aku memang mengalami hal-hal tersebut. Jadi waktu SMP itu aku sering banget ngelihat di media sosial itu konten-konten yang terlihat seperti sempurna. Jadi aku sendiri jadi ngerasa insecure atau ngerasa kurang bersyukur atau jadi perbandingan. Tapi setelah menerapkan tips-tips yang dapat mengatasi algoritma tersebut, aku menjadi lebih percaya diri dan dapat mengatasi algoritma itu. Wah, keren banget ya Rido. Jadi justru melihat hal tersebut justru malah memotivasi Rido ya, karena memang kalau menurutku ya Rido, comparison yang terbaik itu adalah always version old you versus the best you gitu, yang sekarang gitu. Nah, pernah nggak sih Rido itu sadar kalau misalkan mood kamu itu tiba-tiba jadi negatif atau tiba-tiba jadi positif gitu setelah scrolling sosmed gitu? Kira-kira tuh apa aja sih perubahan yang terjadi setelah kamu scroll sosmed itu? Sering banget ya aku ngelihat konten-konten di media sosial. Walaupun awalnya mood aku itu lagi baik, tapi kalau misal kita lagi scroll di media sosial, itu kadang ada konten yang galau atau lagi lagu-lagunya itu vibes-nya galau. Jadi kita tuh terbawa suasana gitu. Mood kita tuh jadi ya ikutan galau, padahal awal tuh baik-baik aja. Nah, itu tuh bisa disebut algoritma yang khusus dari media sosial yang memang sedang tren atau yang sedang kita sukai. Jadi suka kalau misal kita melihat media sosial itu baik atau enggaknya, itu tergantung dari sudut pandang kita. Kalau misal kita memang melihat itu dari sudut pandang galau, walaupun awalnya baik-baik saja, kita akan menjadi galau juga seperti itu. Wah, jadi algoritma sosial media itu juga ngikutin mood kita ya sebenarnya. Jadi aku juga pernah dengar tuh, jadi kalau misalkan kita lagi sad gitu kan, otomatis pas kita buka sosmed juga ternyata yang muncul tuh status-status yang galau. Betul. Ya kan, kayak kita scrolling gitu, lagu-lagunya dapetnya yang galau gitu. Karena katanya mereka itu merekam apa yang jadi percakapan kita gitu. Nah, oke nih, bagaimana sih cara tips dari Rido nih untuk terutama untuk para Gen Z ya, apa yang ditampilkan media sosial itu biar kelihatannya itu di highlight reel-nya itu tuh bagus, yang positif semua gitu. Justru gak hanya tentang fit yang estetik, tapi juga bisa memotivasi kita nih, terutama buat para
pelajar dan para mahasiswa gitu untuk tentunya berkembang jadi lebih baik lagi justru dengan scrolling sosmed itu gitu. Yang pertama pastinya kita harus meng-like atau melihat postingan-postingan yang positif. Karena ketika kita nge-like sesuatu di feed atau sosial media, itu pasti nanti semacamnya atau sejenisnya itu bakal lewat-lewat lagi di feeds-nya. Dan selain itu, kita juga bisa membenarkan pola pikir kita. Jadi melihatnya tuh dari sudut pandang positif. Kalau misal kita melihatnya dari sudut pandang yang negatif, itu akan memperburuk keadaan kita. Jadi mood kita menjadi tidak baik, ataupun pola pikir kita tuh jadi terganggu karena melihat postingan-postingan yang seperti itu. Iya, betul banget ya. Nah, kalau kayak gitu kan kita jadi cenderung comparison gitu ya, jadi cenderung membandingkan diri kita sama orang lain gitu ya. Nah, gimana sih menurut Rido, kan perbandingan itu kan gak selalu buruk ya, terkadang justru baik, justru bisa memotivasi kita buat jadi lebih baik lagi. Gimana cara Rido untuk menyikapi perbandingan itu tapi tetap fokus pada tujuan utama Rido gitu, tetap fokus pada perjalanan diri Rido sendiri gitu? Oke, yang pertama tuh yang aku lakuin, jangan selalu jadikan orang lain itu sebagai patokan kesuksesan. Tapi kita harus fokus ke perjuangan kita sendiri. Jadi kalau misal kita melihat orang lain itu sebagai patokan kesuksesan, kita malah menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Jadi kita sebagai seorang remaja sendiri itu pastinya harus memiliki kepribadian karismatik khasnya sendiri. Jadi kita tidak boleh malah mengikuti kehidupan orang lain. Jadi jadilah diri sendiri seperti itu. Wah, iya ya, betul banget ya. Jadi be yourself aja gitu ya. Wah, menarik banget sih. Nah, selain dari perbandingan tadi gitu ya Rido, kita tuh sering banget gitu kalau misalkan posting sesuatu kayaknya nih ya, apalagi Gen Z, mungkin di sini teman-teman ada yang relate ya, yang kalau misalkan udah ngepost terus dia hapus lagi karena ngerasa aduh like-nya dikit nih, atau bahkan di story-nya tuh nggak ada yang like sama sekali. Jadi perasaannya tuh kayak butuh validasi dari orang lain terus. Nah, itu gimana sih Rido, menurut Rido nih cara mengatasi masalah itu biar kita itu cukup membangun validasi diri kita dari dalam, sehingga kita itu nggak bergantung pada likes, komen, dan engagement di media sosial gitu. Kalau misal kita memang tujuannya untuk memvalidasi orang lain atau memvalidasi di orang lain untuk kita, itu kita malah jika postingan tersebut itu like-nya sedikit, komennya sedikit, itu malah memang menjadi mood kita tuh tidak baik, atau kita tuh muncul rasa ingin menghapus postingan tersebut. Tetapi kalau misal tujuan kita memang ingin menyebarluaskan isi kontennya, fokus kepada isi kontennya, kita akan enjoy walaupun memang like atau komennya sedikit, tapi yang penting apa yang kita tunjukkan atau yang ingin kita berikan kepada khalayak umum itu tersampaikan di media sosial tersebut. Jadi fokus pada tujuannya kita posting di sosmed gitu ya Rido. Wah, kalau menurut Rido nih, apa pesan yang paling penting yang pengen Rido sampein buat para Gen Z nih, biar justru dengan banyaknya para Gen Z nih yang sekarang pakai sosial media, siapa sih sekarang ya yang nggak pakai sosial media gitu ya? Kalau aku baca di datanya sih ada sekitar 82% ya saat ini Gen Z itu semuanya menggunakan sosial media gitu ya. Gimana caranya biar Gen Z ini justru jadi lebih produktif dan kreatif gitu di media sosial, tapi juga tetap sehat secara mental? Oke, memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial atau handphone. Tetapi kita harus bisa memilah-milih apa yang memang harus kita lakukan dan apa yang memang harus tidak kita lakukan. Karena pastinya kita sebagai seorang manusia itu membutuhkan validasi dari orang lain. Tetapi kita perlu sadar bahwasannya media sosial itu hanya alat, bukan segalanya. Dan juga media sosial itu dijadikan panggung, bukan cermin. Panggung yang dimaksud adalah orang-orang akan memposting hal-hal terbaiknya saja atau mengunggah hal-hal yang memang menurut mereka itu adalah terbaik dari hidupnya. Tidak akan memposting hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang mereka perjalankan gitu. Jadi kita perlu sadar bahwasanya media sosial itu bukan segalanya, tapi kita harus jadikan media sosial adalah tempat yang berkreativitas, tempat untuk berwirausaha dan juga mencari relasi yang dapat meningkatkan kualitas diri kita. Oke Rido, berarti tadi masalah yang bisa terjadi dari kebanyakan scrolling sosial media itu banyak banget ya. Betul, gitu. Dari mulai insecurity, terus juga ada social comparison. Nah, kalau di psikologi sendiri nih Rido, kalau menurut Eckhart S. Lazarus sama Susan Folkman, itu tuh ada two coping strategies. Yang pertama itu namanya emotional focus coping, di mana kita fokus sama masalahnya. Kemudian yang kedua itu ada problem focus coping, kita fokus pada
mengatasi masalahnya gitu. Kalau yang tadi emosional itu kita fokus pada perasaan kita gitu, mengatasi emosi kita gitu. Nah, kalau dari Rido sendiri nih tipsnya, dengan two coping strategies ini ada nggak sih gimana cara kita ngatasin masalah dan ngatasin emosi kita gitu dari kebanyakan scrolling sosial media dan mengatasi algoritma sosial media tadi? Oke, ada namanya digital detox. Itu digital detox adalah sebuah perilaku mengurangi penggunaan digital, atau dalam artian karena kita sekarang sedang membahas media sosial, jadi membatasi penggunaan sosial media. Jadi karena untuk mengatasi algoritma media sosial yang berdampak buruk bagi kita, jadi kita tinggal mengurangi penggunaannya aja. Jadi dengan berpuasa untuk menggunakan media sosial dan juga menggantinya dengan hal-hal positif seperti melakukan hobi dan juga melatih diri atau bermediasi seperti itu. Wah, bermanfaat banget nih tipsnya. Jadi tadi namanya digital detox ya, kayak istilah sederhananya itu puasa dari media sosial gitu. Oke, terima kasih banyak banget Rido buat insight-nya yang keren banget. Jadi fit estetik itu nggak salah banget teman-teman, tapi kita tetap harus sadar algoritma itu jangan sampai mengendalikan kita gitu ya. Justru kita bisa mengendalikan algoritma itu, kita yang harus atur algoritma itu gitu. Jadi kalau kamu pernah ngerasa drop gara-gara medsos, bisa banget kamu share cerita kamu di kolom komentar dan jangan lupa like postingan kita. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria.